melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, yaitu Al-Qawi, yang maha kuat. Qawi ini lawannya adalah lemah, dhaif. Sehingga muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah. Jadi lawannya dari kuat itu adalah lemah. Dalam Al-Quran kata qawi itu, yang kuat itu ada 11 kali. 11 kali dalam Al-Quran. 9 kali menunjuk kepada Allah, kata qawinya. 2 kali menunjuk kepada manusia. Pertama Nabi Musa, kemudian jin Ifrit waktu itu. Tapi nanti kita bahas. Tapi 9 kali menunjuk kepada Allah. Apa artinya qawi? Qawi itu adalah kalau ditujukan kepada Allah, maka Allah tu yang puncak dari segala kekuatan, puncaknya. Dan yang kedua, Allah yang memberi kekuatan. Jadi kekuatan yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Jangan merasa itu milik kita. Kesalahannya adalah ketika awak kuat, awak merasa memang badan itu yang kuat. Tidak. Tetapi diberi kekuatan. Allah yang maha puncak dari segala kekuatan. Kemudian, dan dialah yang maha memberi kekuatan. Itu kalau ditujukan Al-Qawi itu kepada Allah. Dan puncak dari kekuatan itu, buktinya adalah tidak ada satu pun yang mampu menghalangi kekuatannya Allah. Itu buktinya. Tidak ada satu pun yang mampu menghalangi kekuatannya Allah. Dan kekuatan di sini perlu dipahami bisa dua. Bisa kekuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kekuatan lahir dan kekuatan batin. Kita lihat dulu Bapak Ibu, membuktikan bahwasanya kekuatan Allah adalah puncaknya dan tidak ada yang mampu menghalangi kekuatannya. Itu surat Ghafir, surat ke-40, ayat 21 dan 22. Halaman 469. Ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ard. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi? Fayanzuru, lalu memperhatikan kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Apa akibat kesudahan sebelum mereka. Jadi Bapak Ibu, Allah bertanya, dan bertanyaku untuk dipikirkan. Sekali-sekali pailah jalan-jalan ke Mesir. Carilah bab peninggalan Fir'aun. Sekali-sekali jalan-jalan ke mana? Yang orang yang megah-megah lah dulunya. Yang merasa raja-raja hebat. Pai kama ka Madain Saleh kaum Samud. Kemudian pailah kama ka Sana'a di Yaman. Sampai
pertanian yang dulu sangat dibangga-banggakan, atau kaum Ad di Yaman. Ya, jauh-jauh mana dia? Anak dekat-dekat di mana? Yang ada masanya peninggalan Nyo Jaya dulu. Kediri, Majapahit. Masih ada aja gini. Caliaklah. Itu kan jaya dulu tu. Tapi ba'akibat, kesudahan hidup orang tu. Cepat perhatian. Dia pergi mencaliak tu, memperhatikan. Fayanzuru, perhatikan. Kesudahan hidup orang tu. Yang dulunya mengeceknya kuat. Kanuhum asyadda minhum quwwatan. Orang-orang yang lebih hebat kekuatannya dari mereka. Wa asaram fil ard. Dan lebih banyak peninggalan peradabannya di muka bumi. Masih ada sampai gini. Kalau Madain Saleh itu sekitar hampir 4.000 tahun. Masih ada sampai gini. Jaleh. Nampak jelas. Wa asaram fil ard. Peninggalan, bekas-bekas asar itu bekas. Bekas-bekas peninggalannya di muka bumi. Masih nampak. Fa akhadhahumullahu bidhunubihim. Maka Allah mengazab mereka karena dosa-dosa mereka. Allah hancurkan. Yang mana mereka dulu punya peradaban tinggi, kuat-kuat. Tapi Allah hancurkan. Dan tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan kekuatannya Allah. Perhatianlah kata Allah. Wa ma kana lahum minallahi min waq. Dan tidak ada satu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Bakok sampai dihancurkan. Tentu bertanya, bakok dihancurkan? Negara yang semegah itu, peradaban yang sebegitu tinggi, dan kekuatan yang begitu hebat, kok sampai dihancurkan? Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya rasul-rasul telah datang kepada mereka. Lah ada orang, para nabi yang diutus mengajak mereka kepada keimanan. Taatlah ke Allah, taatlah ke Allah. Yang membawa bukti pula. Bukan cerita, jelas buktinya. Baik bukti daripada mukjizat yang dibawa oleh para nabi masing-masing. Dan bukti untuk umat akhir zaman. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Itu bukti apa ibu? Tapi ya sebabnya mereka dihancurkan fakafaru. Kafaru kuasa katanya. Kafara menutup. Mereka menutup diri dari bukti tadi. Lah saja itu memang Allah dan Rasul itu yang lebih benar. Pibaku al-karih jua tindak. Fa'akhadahumullah. Maka Allah pun mengazab mereka. Innahu, sesungguhnya Allah itu qawiyyun. Qawiyyun. Maha kuat. Puncak dari segala kekuatan. Yang maraso-raso kuat. Ingat, siana magiah kekuatan. Ingatlah, siana magiah kekuatan. Ada nama magiah, maka dicabutnya oleh kekuatan itu. Dan tidak akan ada yang bisa menghalangi kekuatannya Allah. Dan syadidul iqab, yang maha keras hukuman.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Maha Kuat yang tidak akan ada yang mampu menghalangi kekuatannya. Tetapi perlu dicatat di sini, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat tadi memberikan kekuatannya tadi, menghancurkan atau mengazab orang-orang itu karena apa? Karena menolak para rasul. Itu saja. Jadi Allah bukan untuk semena-mena, tapi untuk menolong rasul-rasulnya. Menolong siapa? Rasul. Untuk menolong kebenaran. Agar kebenaran itu tegak di muka bumi ini. Rasul-rasul itu dulu alah dayonya. Tidak ada dayonya. Dia tidak punya kekuatan kadang rasul. Dia cuma bawa bukti dari Allah. Nabi Nuh alah kekuatannya. Saya coba. Para yang menentang-nentang Nabi Nuh kok pembesar-pembesar saja. Yang menentang pembesar-pembesar. Itu kekuatan Nabi Nuh. Doa saja. Dia hati-hati Pak Ibu ya, doa. Tapi Nabi Nuh ini menyesal pula nanti di akhirat. Dalam hadis Bukhari, ketika datang orang-orang meminta beliau untuk memberikan syafaat, jawab beliau, aku bukanlah orang yang pantas melakukannya. Karena aku dulu pernah mendoakan kaumku agar dihancurkan. Sekali mendoakan untuk kehancuran, penyesalan. Dan kalau bagi awak rasanya tu ndak lo salah dah. Bagi awak gua. Ba Nabi Nuh tu, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sungguhnya aku mendakwahi kaumku malam dan siang. 24 jam. Yo bana berdakwah 24 jam. Ba kira-kira. Awak sekali-sekali majak orang. Ikunya siang malam majak orang. Nabi Nuh tu. Bara lamanya 950 tahun. Sabar je beliau tak. Kullama da'autuhum, setiap kali aku mengajak mereka, litaghfira lahum, agar Allah ampuni dosa mereka. Jadi tujuan dakwah itu litaghfira lahum, agar Allah ampuni dosanya. Jadi bukan untuk menghancurkan orang, tapi untuk Allah ampunilah kalian. Ada rasa ibu. Untuk Allah ampunilah kalian koyo. Diajak aja orang. Tapi setiap kali majak tadi itu, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka telinga mereka, malatan. Mengecek Nabi titik tengok. Kalau awak mengecek titik orang telinganya acak kan. Ndak awak pangan nonton. Acak rasuan awak mengecek awak titik orang telinganya. Wastaghshaw thiyabahum, ndak sekedar itu. Mereka tutupkan kain mereka ke wajahnya. Sudah tutup telinga di muka nah. Sauknya. Tak mau nak lihat. Wa asarru. Wa asarru kah? Wa asarru. Perbuatan tapi. Sombong yang nampak. Nah, kalau wastakbaru, baru yang di dalam. Wa asarru itu kesombongan yang dinampakkan. Kecek kaum Nabi Nuh,
dak tadanga, banyak membebo. Awak ngecek orang dia bang awak. Kan kau sudah nawa. Ti tokok kepala. Sudah telingona ditutiknya. Kain kau disawaknya ke mukanya, ndak mencaliknya kawak. Artinya telinga ditutup, jo mato-mato ni tutup, ndak mencalik kawak. Ibaina mebo, dak tadanga, ngecek salah surang. Wastakbaru istikbara, dan di hati mereka sabana sombong. Nampak sombong dari hatinya. Barama doanya tu 950 tahun. Baralah kasabah Nabi Nuh. Awak mungkin tak usahlah nunggu 950 tahun. Asakali saja jadi orang itu kawan. Lelaki lah. Tak tahu. Dan isteri beliau pun tak muat. Barakah padi hati beliau. Anak beliau menolaklah. Baralah kaibu hati beliau. Baralah sabarnya. Ma'asbara. Betapa sabarnya Nabi Nuh. Dan Nuh itu artinya kan penangis. Nuh artinya panangis. Di mode itunya orang nangis Nabi Nuh kayaknya. Tak bairangnya dah. Cuman deklah lama bana 950 tahun. Kalau sabar bana tu. Nak ada di atas tu sabar lah itu dah. Aman doaan Nabi Nuh kau. Qala rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, ndak usahlah tinggal orang kafir ke muka bumi boleh. Maka datang banjir. Habis dan selama ini atas kapal. Dan itu pun sedang buat kapal kecil orang gilo. Karena Allah nyuruh buat kapal di puncak bukit. Cubalah kini buat kapal di atas bukit. Kau nak gilo apa kecil orang? Orang buat kapal di mana? Tapi lah, oi, aku buat kapal di atas Gunung Merapi. Aku kecil orang. Sejak bilo no kan naik kau jalan. Batahan jo di kecil orang gilo tu. Mendoa mereka kira apa ibu lah pantas lah doa tu. Ancuan selalanya. Lah pantas. Salamu tu. Tapi masih menyesal je beliau di akhirat. Menyesal. Maka awak tak boleh mendoa buruk untuk orang. Kadang orang tu sekali dua kali salah baru kau doa lu buruk. Untuang, tak salah mai. Alah bacot. Artinya baralah sabar awak tipih mana sabar awak tu. Atau bahkan dengan ancaman tu. Boleh lah. Kini doa dah. Tapi nanti celiak dah kira. Kata-kata seperti itu sebenarnya tidak pantas diucapkan. Berarti awak tidak kuat. Siapa lagi kekuatan ke Nabi Nuh? Allah. Kalau tidak kuat itu apa ibu? Mungkin minta pensiun jadi Nabi. Ya Allah, tak taluk kalau cikgu na, ya Allah, berhentilah buat jadi Nabi na. Pensiun dini. Tapi tidak. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah ketika menghancurkan. Itu yang kuat. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Ketika Allah datangkan banjir tadi. Dari mana? Dari langit, dari bumi, air keluar. Tanur tu tungku api kau keluar air pakai kira tu. Biasa situ tempat tungku api di situ lo keluar air. Dari langit, dari bumi. Sehingga memang yang ide itu cuman yang di atas kapal, tak ada yang selamat. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah ditolak kebenaran tu, tunggu salah. Ada nanti kekuatan yang akan menghancurkan. Allah surah apailah jalan-jalan siapa? Kan Allah surah apa jalan-jalan dah. Apailah jalan-jalan. Sekali-kali tur ke mana? Ke negeri-negeri yang pernah dihancurkan Allah. Acha lihat. Baki baiknya dulu menolak para rasul.
Saya lihat buktinya. Nanti jadi ke orang tu. Mudah-mudahan Indonesia ke Allah lindungi. Jangan acok-acok nama manulak Quran oleh. Hati-hati. Bahayo. No, azab Allah tu tak lama ke. Tapi habis dinya sadonya. Hancur sadu-sadunya. Hancur sadunya. Kaum Samud kan petir ya. Sangat keras. Padahal mau patuh. Tapi hancur sadonya. Sampai kini tidak bangkit-bangkit sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun tidak bangkit-bangkit. Madain Saleh sampai kini. Fir'aun kalau berapa tahun dah? Tak bangkit-bangkit. Jadi ini kecian 10 tahun kemudian berdiri balik, tak ada cerita. Kalaulah kekuatan Allah dan turun tangan, sampai 1000 tahun tak bangkit-bangkit. Baraki kira kuih na. Jadi hati-hati. Jangan menolak kebenaran. Kalau menolak kebenaran, yo nampak sombong tu. Kini. Semoga Allah lindungilah Pak negara Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cek surah Ar-Rum ayat 54. Halaman 410. Allahul ladzi khalaqakum. Allah telah menciptakan kamu min dha'fin, dari keadaan lemah. Layya tu kuih lemah dah. Sabana lemah. Sagaro batolong. Buang air pun babarasihan saking lemah. Ndak do karajo mangah nangis ciknya. Nangis kau kan menunjukkan yo lemah. Sabana lemah wa layat. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah telah menjadikan setelah lemah itu kuat. Kuat lah. Usan suah, bisa mencalik, bisa mendengar, bisa merangkak, bisa agak gantuang, atau bisa berjalan, bisa berlari, sampai lo babini guys. Selalu kerajo guys. Kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wasyaiba. Sudah menjadikan setelah kuat itu lemah lo balik. Bansuan suah lo lemahnya. Sama dari ketek lo bansuan suah kuat. Setelah kuat tu bansuan suah lo lemah. Tapi ada tambahan wasyaibah, bauban. Kalau lah ada nan bauban hati-hati. Itulah tanda-tanda. Biasanya matahari ko baru tapi bansuan su nanya. Tiba tagak di tengah matahari tu. Masa kalau dia awak, kayu dia awak, bagak dia awak, kuih dia awak. Ini matahari senang tagak nama. Tapi lah sansu. Sansu turun. Jam marasu tagak je matahari ko. Baiknya orang berang. Udah ngerti. Lah karaja. Ada. Tanggung kan udah lah guys, udah orang kau sadar diri sila. Sadar sila. Apoleh lado tanda wasyaibah. Uban mulai bertabur. Aja hitam-hitam lah. Main ke-ingke namanya. Ya khluqu ma yasha, dan Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Jadi Bapak Ibu, kekuatan awak ko Allah giah, itu maksudnya. Sadarlah bahwa awak ko ndak kuat dah. Cuman diberi kekuatan. Dia giah kan. Tak ada orang kuat kan. Bagiah. Nan kuat tu siapa? Allah.
Dan Allah memberi kekuatan bisa lahir, bisa batin. Secara fisik, yo kuat. Tapi secara batin belum tentu. Dan kekuatan batin kok kadang jauh lebih hebat daripada kekuatan fisik. Salah satu daripada perang melawan Persia dulu, pimpinannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan dulu perang kok ada perang tanding dulu. Sebelum perang itu ada perang tanding. Aku biasanya kok untuk apa namanya? Tes mental tentara. Siang kalah aku kena mentalnya tuh. Dipilih siang nane baik-baik. Sparring. Majulah dari Islam kok namanya Al-Barra. Barra kok badannya kurih, ketek. Ndak lo pakai baju besi lah. Galak lah tentara Persia kau macam kau nak maju. Yang buih angin tabang kan. Lupanya badan ketek kau lincah. Badan gadang kau barek. Ketek pilincah. Majulah. Nane baik loh di Persia. Sebentar no? Selesai. Walaupunnya lengkap. Menang Al-Barra. Harus tangan orang. Sampai maju surang-surang. Sampai barang 100 orang. Ini boleh kisah perang Kadisiah. 100 orangnya surang madoinya. Kan mental orang ada cerita. Baca cerita perang nantilah. Pina jeleh setelah tu kalah orang Persia. Pasukan Islam malah 6.000. Yang dilawan malah 40.000. Deklah kena mental dulu. Orang kau lah takut duluan. Kalau lah takut dulu kau nak pekal lah kau dah. Nak dah pekal lah. Abak payah menyuruhnya lah itu. Payah menyuruhnya lah. Semua orang broken heart. Panah dulu kata. Kalau bini tak jadi. Tu payah mungkin dah. Payah no nyuruh ndak kamu dah payah. Dia mental lah kan naik. Kalau orang lah kalah mental, itulah payah mananya. Kekuatan tu ada kekuatan batin. Aku yang maha tu. Kekuatan batin. Kini orang kamu saja, masalahnya bukan tak kuat badan, kue-kuenya kadang. Kalau mangke-angke, jadi tanya oleh dia awal tangke ni mana kita surah yang ke sadanya. Tapi salimui nan 1 kilo mungkin barek salimui kan 2 kilo. Pas subah Allah, tangke ni salimui. Anang kurang kuat ke kira tu. Salimui, berapa barek salimui pak? Ada 2 kilo, 3 kilo. Tak taluk maikon salimui dah. Anak tak kuat berarti sudah. Batin. Karena kekuatan itu tidak hanya kekuatan lahir, tapi kekuatan batin. Allah maha kuat memberi kekuatan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah juga ingin kawak. Jangan wa ragu. Atau kita buka surah Az-Zariyat. Tentang bagaimana kekuatannya Allah. Surat ke-51 ayat 58. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwati. Pemilik kekuatan. Zu itu memiliki atau pemilik kekuatan al-matin. Bukan sekedar kuat, kokoh. Kue yo kokoh yo, pakai kira. Kue ndak taguyahan dah. Nah, terkadang manusia bakal Allah ketika Allah sampaikan Allah tu maha memberi rezeki digandeng dengan kata kuat. Biar janado perasaan dia tiawak.
seperti menyamakan Allah dengan makhluk. Ko subhanallah, maha jauh Allah dari itu. Atau lagai beko ba mencari lai. Tanagolah beransua lamah udah wak kwa dulu lai kuai mencari, tapi kini dia lah cok sakit. Udah wak ko lah sakit-sakit. Dan tak bayang orang rumah. Ba makan lai, ba sakit lai. Jangan diukur nama gih rasaki itu laki. Nama gih rasaki siapa? Allah. Allah tu tidak akan pernah lemah. Orang yo lagi lemah. Tapi nama gih rasaki tidak akan lemah dah. Jangan disangko rasaki itu dia orang kuat. Jangan takut. Dan matiin Allah tu kokoh. Tak kau bagi sergas, jangan takut lah. Nah rasaki ko pasti Allah beri, dan Allah tu maha kuat, tidak akan tergoyahkan. Jangan ragu lah, nan lemah tu udah waktu nan lemah, nan magih rasaki tidak akan pernah lemah. Ali percaya tu, tu harus jadi iman meyakini. Iko lancale udah sakit-sakit. Panjang pangana. Itu tanda kurang iman padusi itu. Nyo meyakini nyolah syirik tu. Kalau kau syirik kecil ya. Meyakini udah aku nama gih rasaki itulah syirik. Atau apa-apa aku bisa aja syirik. Kalau ndak jadi 10 aku nama gadangan kalian. Jual kalian ke makan. Aculah mati. Ya mati anak saya lihat loh. Cuba lihat. Cuma mati sudah tu, sudah ngecek tu. Mati dah anak kau? Tak kan? Allah kadang hanya masa menunjukkan dakwah nama gaya rezeki tu. Walaupunlah mati, nak gapuk-gapuk lah anak saja apaknya meninggal. Waktu apaknya hidup dulu kurui. Anak kau cok makan nasi. Makan nasi lagi, cuma nak cok makan nasi aja. Kurui. Amak nak kurui. Bisa saja apaknya meninggal, ya mak-mak nak puak. Dah. Nama gih rasaki tu nak apa dah sia? Allah. Jadi jangan takut lelai. Jo masalah rasaki. Allah tu maha kuat. Ke dalam masalah rasaki Allah tu maha kuat. Tidak akan berkurang kuatan Allah dalam memberikan rezeki pada hambanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga untuk manusia, aku akhlak engkau tiru. Ada 2 dalam Al-Quran ditujukan, pertama ke Nabi Musa, yang kedua kepada jin Ifrit. Nah, awak celak yang kemanusiaan salah. Itu surat An-Naml. Bukan, surat Al-Qasas ya. Ayat 26. Ini perkataan anak Nabi Syuaib kepada ayahnya. Halaman 388. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang di antara kedua anak Nabi Syuaib tadi. 20. Ya abatis ta'jir. Ya abatis ta'jirhu. Wahai ayah, ambillah dia. Siapa Nabi Musa sebagai pekerja untuk mengembaluan kambing. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik daripada pekerja untuk engkau itu adalah yang qawi, kuat, amin, amanah. Jadi Bapak Ibu kalau kau mencari pekerja, dia dua kau salah. Kuat, amanah. Kue saja, indah amanah, dah paniang beko. Acok hilang barang dia. Atau acok ndak bersuara beti.
Apa-apa nan lah mengalih itu pengalaman, tahulah. Qawi, kuat, amanah. Kuat je, amanah. Keduanya harus ada. Kenapa harus digandeng? Kata ulama, kalau orang kuat saja, tapi tidak amanah, maka kekuatannya itu untuk menghancurkan. Cobalah pemerintahan negara yang kuat tapi tidak amanah. Itu mancuan orang kajanya. Tapi kalau kuat, amanah kau kan batin. Punya hubungan ya Allah. Kalau orang tidak ada punya hubungan ya Allah, tidak amanah. Dan bisa punya hubungan ya Allah kau sia. Orang punya ikatan ya Allah, orang beriman. Nah, orang yang amanah itu berarti orang beriman. Hanya punya kekuatan dan beriman, maka kekuatannya itu untuk menegakkan kebenaran. Tapi kalau kuat tapi tidak beriman, tidak ada amanah dalam hatinya kan. Maka kekuatannya itu untuk malah menolak kebenaran. Artinya menghancurkan ujung-ujung. Jadi kalau orang kuat yang amanah membangun, maka tidak ada istilahnya perang menaklukkan Mekah, tidak ada. Bukan penaklukan Mekah, tapi fathu, pembukaan. Kalau tak buka kok jatah tutik, beda tidak rasanya? Tak buka kok berarti sesuatu yang baik datang. Islam ketika negeri itu ditaklukkan, menjadi fath, berkembang negara itu sudah tadinya, tidak tertindas, tambah maju. Kalau orang yang kuat tapi tidak mana, setelah negeri itu ditaklukkan, dihancurkannya. Itu bahaya. Makanya penting qawiyun, yang kuat lagi amanah. Kemudian terakhir Bapak Ibu, apa akhlak yang kau tiru? Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang kuat? Nabi bertanya ke sahabat dalam hadis Sahih Bukhari, tahukah kalian siapa orang yang kuat? Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat. Kalau kini tidak gulat namanya MMA, apa namanya? Yang menang, dan itu yang kuat. Tetapi yang mampu menahan amarah, itu orang yang kuat. Bukan menang bercakap, menang bergulat, tapi yang mampu menahan marah. Tapi Allah bukan mengecek anda marah. Marah kau perlu. Tapi yang Allah puji itu yang menahan. Pasti berangku ada. Tapi ditahannya. Makna menahan marah, Bapak Ibu, bukan tak marah dah. Kalau kamu ngecek, ditahannya berangnya itu, sehingga keceknya itu tersusun dengan baik keluar. Ini berang wah. Tapi masih bisa berpikir anan kadi kecekan. Kalau orang berang biasa pikir jangan kiri kecekan. Itu yang tak boleh. Itu berarti orangnya lemah. Kalau ada wak berang-berang tak terkontrol kecek ko lah ya, asam malantong saya namanya. Itu lah lupa saya kecek sudah tu lah kan. Berarti awak ko lemah. Kini pertanyaan, kuat tak awak ko? Celik ketika awak berang. Celik awak ketika awak berang, kecek awak alih tersusun tak keluar. Kemudian meledak-ledak naknya, atau dengan tetap irama yang bagus bunyinya. Coba perhatian. Kalau bisa awak menyusun kata yang baik dengan cara yang baik, berarti lagi kuat. Tapi kalau lah kemahari gadang saja, itu lalu lo tangan kadang kanak, pang. Itu sadar ko, ni menyasa awak santago mamiciak nah, tindi dua cok teh. Ni sudah ni kan, nyola nyasa sudah tu, nyola nangi. Allah terus
Berarti lamah. Lemah. Jadi kalau ingin kuat, perhatianlah diri awak. Katiku awak berang. Itulah kira-kira Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Waktu syuruk sudah masuk. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi syukran. Hadaita qalbi syukran.